Indonesia itu negara yang luar biasa kaya, teman-teman. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya pajak yang nilainya triliunan rupiah, yang kita bayar setiap hari, setiap kali kita belanja, setiap kali kita gajian. Kita punya anggaran negara yang fantastis besarnya. Tapi ada yang aneh. Kenapa kita masih sering melihat jalan rusak yang seolah tak kunjung diperbaiki? Kenapa kita masih membaca berita tentang sekolah yang atapnya ambruk dan membahayakan anak-anak kita? Kenapa masih ada cerita rumah sakit di daerah yang kekurangan alat medis paling dasar sekalipun? Dan yang paling sering kita dengar, pada akhirnya kita cuma disuruh sabar. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat menusuk, uangnya kemana? Di video ini, kita tidak akan buang-buang waktu dengan asumsi, apalagi gosip politik yang tidak ada ujungnya. Kita akan bicara data. Kita akan bicara laporan resmi dari lembaga yang terpercaya. Kita akan bongkar kasus-kasus nyata yang membuktikan satu hal yang sangat menyakitkan. Korupsi di Indonesia ini bukan lagi sekadar insiden atau kebetulan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Bukan, ini sudah menjadi sebuah pola, sebuah sistem yang terstruktur dan menggurita. Ini adalah penyakit kronis yang menggerogoti kekayaan negara kita dari dalam. Mari kita mulai dengan melihat faktanya secara langsung. Lembaga internasional yang sangat kredibel, Transparency International, setiap tahun merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Apa kabar Indonesia? Di laporan terakhir, skor kita 37 dari ke-100. Skor ini bukan hanya rendah, tapi juga stagnan, bahkan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya angka 37 ini? Artinya, dunia luar, para investor, negara-negara lain, menilai bahwa Indonesia masih sangat bermasalah dalam urusan bersih-bersih uang negara. Ini bukan suara oposisi, ini bukan suara buzzer di media sosial. Ini adalah penilaian global yang objektif terhadap integritas bangsa kita. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Korupsi di Indonesia itu bukan lagi kejadian langka yang hanya dilakukan oleh satu atau dua oknum sial yang kebetulan tertangkap. Tidak. Ini sudah menyebar dan mengakar di berbagai level. Laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan sebuah pola yang mengerikan. Korupsi terjadi mulai dari tingkat paling bawah, di desa-desa, melalui penyalahgunaan dana desa, lalu naik ke tingkat kabupaten dan kota, hingga ke kementerian-kementerian besar di Jakarta. Dana desa, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kecil di pelosok negeri, justru menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan dana triliunan rupiah setiap tahunnya, menjadi ladang basah yang sepertinya tidak pernah kering bagi para koruptor. Bahkan, sektor-sektor paling vital seperti pendidikan dan kesehatan pun tidak luput menjadi korban. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa semua skema kotor ini, semua proyek bancakan ini, dibiayai menggunakan uang siapa? Uang rakyat. Uang kita semua. Uang dari pajak yang kita bayar dengan susah payah. Untuk membuat ini lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh kasus yang seharusnya membuat kita semua marah besar. Kita ambil contoh dana desa. Tujuannya sangat mulia, membangun desa, memberdayakan masyarakat, agar desa kita bisa maju dan mandiri. Tapi apa faktanya di lapangan? Banyak sekali kasus di mana dana desa dipakai untuk proyek fiktif. Proyeknya hanya ada di atas kertas, tapi fisiknya tidak pernah ada. Ada juga markup harga yang gila-gilaan. Misalnya, membangun jalan yang seharusnya habis 100 juta, dilaporkan habis 300 juta. Sisanya kemana? Jelas, masuk ke kantong pribadi kepala desa atau perangkatnya. Yang rugi bukan pejabatnya, yang rugi adalah kita, rakyat desa yang seharusnya menikmati jalan bagus, irigasi lancar, atau fasilitas umum lainnya. Sekarang kita pindah ke sektor yang menyangkut nyawa kita semua, kesehatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menemukan dan menangani puluhan kasus korupsi di sektor ini. Coba bayangkan situasinya, di tengah pandemi, saat rakyat berteriak butuh ventilator, saat rumah sakit butuh alat pelindung diri, saat kita semua butuh alat kesehatan untuk menyelamatkan nyawa keluarga kita, ada pihak-pihak yang tega mengkorupsi uangnya. Ini bukan lagi sekadar kejahatan keuangan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang secara langsung menempatkan nyawa rakyat sebagai taruhannya. Uang yang seharusnya membeli alat penyelamat nyawa, malah memperkaya segelintir orang.
Lalu, lihat juga sektor pendidikan investasi terbesar untuk masa depan bangsa ini. Sekolah-sekolah kita butuh fasilitas yang layak. Murid-murid kita butuh buku dan alat belajar yang memadai agar bisa bersaing. Tapi apa yang terjadi? Proyek-proyek pendidikan justru sering dijadikan ladang bancakan. Kita semua mungkin masih ingat kasus pengadaan laptop triliunan rupiah yang spesifikasinya tidak sesuai. Itu bukan sekadar angka besar di berita. Itu adalah simbol nyata bagaimana masa depan anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini, bisa dengan mudahnya dikorbankan hanya demi keuntungan pribadi segelintir orang yang serakah dan tidak punya hati nurani. Sekarang, kita harus berani bertanya dan jujur pada diri sendiri. Kenapa pola korupsi sistemik ini bisa terus terjadi? Kenapa seolah tidak ada habisnya? Jawabannya adalah karena sistemnya memang memberi banyak sekali peluang. Birokrasi yang panjang, rumit, dan berbelit-belit menciptakan banyak celah untuk main mata. Pengawasan internal yang seringkali lemah, bahkan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, membuat para pelaku merasa aman. Ditambah lagi, hukuman yang diberikan seringkali tidak menimbulkan efek jera. Koruptor kelas kakap bisa mendapat potongan hukuman, bisa hidup mewah di penjara, dan setelah keluar, masih bisa menikmati hasil korupsinya. Dan yang paling berbahaya dari semuanya adalah budaya permisif. Korupsi di lingkungan tertentu sering dianggap sebagai hal yang biasa, lumrah, bahkan dianggap sebagai uang pelicin atau uang terima kasih untuk mempercepat urusan. Ini adalah normalisasi kejahatan. Selama risiko tertangkap itu kecil, dan potensi keuntungannya sangat besar, maka korupsi akan terus hidup, tumbuh subur, dan berkembang biak di tengah-tengah kita. Jadi, mari kita luruskan satu hal. Indonesia tidak kekurangan uang. Kita punya semua sumber daya yang kita butuhkan untuk menjadi negara maju. Yang kita kekurangan adalah kejujuran. Dan yang paling penting, kita kekurangan keberanian politik untuk menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu. Siapapun dia, apapun jabatannya, dari partai manapun dia berasal. Jangan pernah membiarkan diri kita terjebak dalam pemikiran, "Ah, sudahlah, semua juga begitu." Atau percuma, tidak akan berubah. Kalimat-kalimat fatalistik dan pasrah itulah yang menjadi pupuk bagi para koruptor. Sikap apatis kitalah yang membuat korupsi bertahan dan terus merajalela, terus menggerogoti uang kita. Pertanyaannya sekarang kembali kepada kita semua. Kita mau diam saja melihat uang hasil kerja keras kita dicuri di depan mata? Atau kita mau marah, peduli, dan mulai bersuara? Karena selama rakyatnya diam, selama rakyatnya tidak peduli, maka uang negara akan terus menghilang, jalan akan tetap rusak, dan sekolah akan terus ambruk. Korupsi paling takut pada satu hal, rakyat yang sadar, rakyat yang cerdas, dan rakyat yang tidak mau dibodohi lagi. Ayo, bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Suarakan kemarahan kita dengan cara yang cerdas dan konstruktif. Karena perubahan hanya akan datang jika kita menuntutnya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, mari kita jaga Indonesia bersama.